Seburuk apapun tempat kita bekerja, sadarilah bahwa ada orang lain di luar sana yang sebenarnya ingin menginginkan di tempat kita bekerja tempat sekarang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya dapat menjumpai teman-teman semua, para pejuang CPNS, para pejuang MIP dalam acara CPNS Corner. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Sarah Indah Safitri akan memandu jalannya sharing session pada pertemuan kali ini yang mengusung tema Auditor BUMN jadi auditor pemerintah, yakin? Nah, teman-teman pasti sudah kepo banget nih kalau mendengar mengenai temanya ya. Nah, mengenai CPNS itu sendiri, sekarang PNS adalah profesi yang sungguh digandrungi ya, bisa dibilang idaman kayak gitu. Bisa dibilang idaman oleh para CPNS, para milenial saat ini kayak gitu. Bisa dilihat dari antusiasme para pendaftar milenial yang cukup banyak di rekrutmen kemarin kayak gitu. Dan mengenai CPNS ini nih, perjuangannya itu cukup sangat panjang untuk sampai menjadi diangkat menjadi PNS kayak gitu. Dan dengan perjuangan panjang kayak gitu, kita butuh nih suntikan-suntikan semangat, suntikan-suntikan perjuangan kayak gitulah, biar bisa membangun gairah kita untuk berjuang kayak gitu. Dan kita butuh tips dan trik kayak ya tentunya ya. Dan bersama dengan saya sekarang sudah bersama salah satu CPNS di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Mas Hadi Nugraha Pratama. Selamat pagi Mas Hadi. Pagi Mbak Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, kalau kita udah mau tanya tips dan triks dari Mas Hadi ini, kita udah tahu, kita mau menanyakan juga nih kisahnya menjalani CPNS, perjalanan di CPNS 2019 ya Mas ya? Ya, 2019 formasinya auditor teman-teman. Nah untuk itu kita kenalan terlebih dahulu ya sama Mas Hadi kayak gitu. Mas silahkan nih perkenalkan tentang diri Mas Hadi kayak gitu. Nama, jurusannya di mana, alamatnya dari mana kayak gitu. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ida. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Hadi Nugraha. Saya merupakan lulusan akuntansi UIN Jakarta. Saya merupakan pria darah Sunda. Ibu saya Ciamis dan bapak saya Tasikmalaya. Dan saya kebetulan lahir di Tasikmalaya juga, sama seperti ayah. Nah, saat ini saya tinggal di daerah Depok. Dan saya sudah lama tinggal di Jakarta. Jadi Tasikmalaya itu merupakan tanah kelahiran aja Mbak Ida. Nah, kemudian pengalaman kerja saya sebelum di sini ya pernah beberapa bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik, terus kemudian perusahaan swasta di industri pembiayaan, kemudian di industri sawit, dan terakhir saya di perusahaan BUMN industri perikanan ini. Mungkin itu ya sekilas tentang saya. Sekilas tentang pengalamannya udah terlihat bahwasanya sebelumnya di auditor BUMN ya Mas ya. Iya. Berarti udah sangat berpengalaman banget nih sebagai seorang auditor internal ya. Enggak juga sih sebenarnya, masih belajar juga. Masih belajar juga, oke. Kalau boleh tahu Mas Hadi ini udah berapa kali coba CPNS atau baru sekali langsung jadi nih? Sebenarnya gini, dari pas setelah lulus, sebenarnya saya di akuntansi UIN Jakarta itu lulus tahun 2015. Dan kemudian setelah lulus saya sudah bekerja di kantor akuntan publik. Dan saya saat itu langsung aja ya? Langsung. Itu pertanyaan aja. Jawab pertanyaan ini satunya Pak. Diulang pertanyaannya ya? Kalau boleh tahu Mas Hadi sendiri ini udah pernah nyoba CPNS berapa kali atau sekali coba langsung jadi nih? Oke. Sebelumnya saya sudah mencoba beberapa kali. Jadi setelah saya lulus, itu saya sudah mencoba beberapa kali daftar di CPNS. Nah, terakhir itu saya sebelum di Kementerian Agama, saya daftar di Kementerian Keuangan. Gitu. Cuman pada saat itu belum pandemi, jadi semua seleksi masih harus berkasnya hard copy dan harus datang langsung. Jadi prosesnya agak ribet dan saya punya waktu
tidak setiap saat ada di Jakarta. Jadi pada saat itu saya daftar di Kementerian Keuangan dan harus seleksi administrasinya harus datang langsung verifikasi berkas, dan saya tidak punya kesempatan untuk datang ke salah satu site-nya di sana. Dan untuk tahun ini saya mencoba, kebetulan terbantu dengan sistem online dan bisa gitu untuk terus. Jadi lebih mudah ya Mas ya sistem online-nya? Iya, terbantu di situ karena kan sebelumnya sebagai auditor dan harus lebih sering dinasnya gitu, jadi jarang untuk ada di Jakarta. Kalau selama percobaan seleksi dari seleksi administrasi ya Mas pertama itu, nah itu Mas sendiri sih pertama kali kenapa ngambil Kemenak itu karena apa? Motivasinya karena apa? Oke, jadi kenapa saya di Kemenak, kan saya pertama lulusan akuntansi UIN Jakarta. Jadi saat mendengar Kemenak itu buka rekrutmen CPNS, saya langsung tergerak hatinya, merasa terpanggil gitu Mbak Indra. Nah sebelumnya itu saya hanya berpikir untuk daftar CPNS ya gimana caranya untuk jadi CPNS aja gitu, untuk bisa jadi PNS. Sebenarnya tidak terlalu berpikir jauh. Nah untuk saat ini saya sudah, karena pengalaman saya di auditor di perusahaan meskipun swasta dan perusahaan milik negara, tapi semua itu setiap aktivitas kami itu sekali lagi kembali ke cost and benefit bagi perusahaan, dan itu membuat saya menjadi salah satu motivasi untuk daftar di CPNS Kementerian Agama Formasi Auditor, karena di Kementerian Agama itu basis aktivitasnya adalah berdasarkan pelayanan. Jadi harapan saya, kenapa saya mau, ya saya ingin memberikan kontribusi positif dan berdampak pada pelayanan masyarakat. Mungkin itu sih Mbak. Kalau yang sebelumnya kalau di BUMN lebih kepada keuntungan bagi salah satu BUMN gitu aja ya. Yeah. Ya, jadi nggak langsung memberikan keuntungan bagi pelayanan masyarakat kayak gitu khususnya ya Mas ya. Betul. Oke. Berarti panggilan hati sih, emang udah panggilan hati. Kalau boleh tahu kenapa ambil auditor lagi Mas? Ya mungkin karena pengalaman ya. Selain itu mungkin ada alasan lain? Ya karena memang passion saya di auditor sebenarnya. Pengalaman saya sudah di auditor, dan makanya saya ingin berkontribusi positif di Kementerian Agama ya sesuai dengan keahlian saya sebelumnya. Mungkin kemarin kan proses seleksinya cukup panjang ya, bisa dilihat dari proses seleksi administrasi, SKD sampai SKB ini membutuhkan waktu yang cukup panjang sekali ya Mas, dan melelahkan sih memang ya. Banyak banget perjuangannya kayak gitu. Dan dari Mas sendiri ada nggak sih cerita-cerita selama dari administrasi hingga pemberkasan yang menarik, mungkin silahkan diceritakan gitu. Jadi karena proses seleksi administrasinya saat itu berkasnya online, jadi merasa dibantu, tidak harus datang ke kantor atau di Kementerian Agama. Jadi saat saya bekerja juga saya masih bisa untuk daftar seleksi administrasi. Nah kemudian untuk di SKD mungkin saya ada pengalaman sedikit. Saat itu saya harus izin gitu dari kantor, izin setengah hari. Jadi tapi itu ya mungkin ini nggak dicatat ya, atau saya nggak tahu kalau saya daftar CPNS gitu. Yeah. Dan cuman rekan saya tahu saya daftar di CPNS dan bisa gitu untuk diseleksi SKD-nya. Dan untuk di SKB-nya beberapa saya belajar lagi gitu, belajar buku-buku di CPNS, dan khususnya di TWK saya tuh merasa kurang di TWK-nya. Jadi saya belajar lagi seperti masih kuliah gitu. Jadi saya bikin catatan kuliah untuk mempersiapkan diri di seleksi CPNS. Jadi selama seleksi CPNS ini Mas masih sambil kerja ya kayak gitu ya? Iya, pada saat seleksi CPNS saya masih kerja saat itu. Ada nggak sih tips-tips dari Mas Hadi sendiri kayak gitu selama CPNS dan bekerja kayak gitu, gimana sih cara belajarnya kayak gitu? Mungkin banyak juga para pejuang di luar sana yang juga lagi bekerja tapi pengen banget nih jadi CPNS kayak gitu. Iya baik, jadi saya tetap harus profesional di tempat kerja saya berada. Jadi saya meluangkan waktu untuk belajar itu pada saat berangkat dan pulang kantor. Saya biasanya tuh naik motor ke kantor itu. Nah kebetulan pada saat daftar seleksi CPNS Kementerian Agama, saya memilih untuk menaik kendaraan umum. Jadi saya lebih punya waktu banyak untuk belajar pada saat berangkat kerja dan pulang kerja. Jadi itu sih yang nyuri waktu juga. Nyuri waktu, memanfaatkan waktu banget sih sebenarnya itu Mas. Iya. Tapi tetap karena masih statusnya masih bekerja di tempat yang lama ya, jadi tetap harus profesional juga di kantor yang lama. Kalau selama seleksi administrasi sendiri ada kendala apa gitu nggak sih Mas, atau ada nggak sih
hal-hal penting yang emang harus digarisbawahi oleh para penjual CPNS ini biar besoknya itu bisa lolos seleksi administrasi kayak gitu. Iya baik. Untuk di seleksi administrasi mungkin lebih ke arah kita harus tahu berkas apa yang dipersyaratkan oleh instansi kita melamar, dan kita harus lihat lagi kita siap nggak untuk di formasi tersebut, kemudian berkasnya itu kita sudah lengkap atau belum, kemudian jangka waktunya itu kita masih bisa melengkapi atau enggak kalau misalnya masih ada yang kurang. Kalau kemarin ada menemui kendala nggak mas selama seleksi administrasi? Alhamdulillah nggak ada. Lancar banget ya, lancar jaya. Terus tiba-tiba pengumuman lolos gitu ya mas? Iya, seleksi administrasi lancar. Untuk SKD-nya sendiri mungkin ada tips-tips selain belajar tadi yang sampai memanfaatkan waktu datang sama pulang kantor kayak gitu, ada tips lain mungkin? Untuk SKD sebenarnya kita harus banyak baca dan banyak latihan ya Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah juga sudah merasakan ya. Jadi banyak baca dan latihan khususnya untuk di intelijensi umum dan TWK. Apalagi TWK itu kan banyak hafalan, jadi kita harus bikin mind mapping sendiri gitu Mbak Indah. Bikin mind mapping itu lumayan sih itu. Emang cara belajarnya emang harus kita cari sendiri ya mas ya, kayak kita emang cocok pakai belajar dengan cara kayak gimana kayak gitu, emang harus cari sendiri sih. Nah untuk di jeda waktu dari SKD ke SKB ini cukup panjang sekali ya mas ya, sampai itu buat liburan aja berapa kali ya. Nah kalau untuk persiapan SKB sendiri, Mas Hadi sendiri mempersiapkan waktu berapa lama nih untuk SKB dan apa aja sih yang dipersiapkan selama SKB itu sendiri? Ya, pada saat itu SKB itu kan harusnya dilaksanakan dengan segera setelah pengumuman SKD selesai. Nah, hanya karena waktu itu ada pandemi di Indonesia, jadinya waktunya bergeser, bahkan muncul ketidakpastian apakah SKB itu jadi dilaksanakan atau enggak sih? Iya. Gitu. Bahkan sempat isu-isu beredar SKB itu nggak ditiadakan kan Mbak Indah ya. Iya. Nah, cuman di situ saya merasa terbantu karena adanya kelonggaran tersebut itu bisa membuat saya banyak belajar, khususnya di SKB itu tentang praktik kerja, kemudian wawancara kebangsaan dan juga psikotesnya. Jadi saya merasa cukup terbantu dengan adanya proses yang panjang karena saya bisa menyiapkan waktu itu untuk belajar lagi. Belajar lebih banyak, benar. Untuk SKB sendiri kan di Kementerian Agama ini terdiri dari 3 ya mas. Yang pertama itu ada wawancara, yang kedua praktek kerja, dan yang ketiga kayak yang mas sebutkan tadi yaitu psikotes kayak gitu. Dari ketiga itu menurut mas nih yang paling harus kita pelajari di masing-masing itu tuh apa kayak gitu sih materinya kayak gitu? Ya, jadi semuanya itu sebenarnya penting ya Mbak Indah. Iya. Tapi gini, saya bukan orang yang ahli untuk menjelaskan bagaimana bisa dengan baik untuk tesnya itu, gitu. Karena saya yakin ada di luar sana yang lebih baik menjelaskannya itu. Tapi yang saya lakukan adalah ya saya belajar lagi, khususnya tentang psikotes, kemudian tentang praktik kerja, dan itu kan kita berwawancara gitu, meskipun online tapi kita tetap diwawancara. Bahkan saat itu saya sempat grogi juga karena ada kendala teknis. Saya sudah mempersiapkan materi-materi secara teori secara cukup, tapi pada saat di hari H pelaksanaan tes wawancara praktik kerja itu ada kendala teknis dan mengakibatkan saya jadi blunder gitu. Jadi karena kendala teknis headset saya itu nggak bisa dipakai di laptop, dan itu jadi kendala, harus dibuka headsetnya, jadi itu jadi loudspeaker, jadinya membuat saya grogi gitu. Dan itu yang sebenarnya perlu disiapkan lagi. Jadi pada saat grogi ya kita harus maintain sendiri lagi gimana cara tetap tenang gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena itu kan cukup berpengaruh besar ya untuk di praktik kerja. Mungkin itu. Di praktik kerja dan wawancara nih ada sebuah tips dari Mas Hadi bahwasanya kita itu emang harus benar-benar tenang sih menghadapi segala kendala ya mas intinya ya. Jadi kita menghadapi kendala apapun ya udah tenang aja, pokoknya kita usaha aja gitu ya. Untuk psikotesnya sendiri ada menemui kendala nggak mas? Psikotes ada ya, karena psikotes di Kementerian Agama itu cukup unik karena saat itu kita melaksanakan psikotes 2 kali ya Mbak Indah ya. Yang pertama itu ya hampir semuanya saya rasa berkesimpulan bisa gitu karena sudah belajar sebelumnya, dan soalnya mirip-mirip dengan soal simulasi yang ada di buku-buku atau di online. Nah, cuman karena saat itu kendala server sehingga mengakibatkan instansi Kementerian Agama mengharuskan ulang ujian psikotesnya. Jadi pada saat psikotes kedua, harapan teman-teman yang di sana kita udah bikin grup gitu dan berharap bahwa soal psikotesnya sama seperti kemarin dan paling nggak mirip gitu. Paling nggak mirip gitu, tapi pada kenyataannya malah lebih susah, bahkan
2 kali 3 kali lebih susah gitu dari yang sebelumnya. Jauh juga ya. Jauh sekali dari yang pertama itu, dan itu yang paling susah sih. Jadi apa yang dipelajarin sebelumnya itu justru nggak keluar, dan bahkan ada ujian-ujian materi-materi yang baru yang kita temukan, dan itu yang mengharuskan kita menggunakan logika, dan memang ada beberapa teori yang harus kita hafal sih di sana. Kalau materi-materi yang baru itu yang ditemukan ketika simulasi yang kedua itu apa aja sih Mas? Khususnya soal gambar sih, soal gambar di psikotes itu sebenarnya agak sulit ya Mbak Ina, karena pada saat kemarin itu gambarnya mengharuskan kita harus memiliki imajinasi yang cukup tinggi gitu untuk sebuah kubus, perjalanan kubus itu diputar-putar jadi apa nantinya, diputar ke kanan kiri. Nah itu yang tantangan buat saya itu Mbak Indah. Strategi khusus ada nggak sih Mas untuk keseluruhan dari tes, mulai dari SKD sama SKB ini khususnya apa sih? Apa ada strategi khusus apa gitu? Ya baik, untuk strategi khusus ya ya tentunya banyak belajar, baca, latihan. Tapi saya juga sebenarnya tidak menyangka bahwa saya bisa lulus sebagai CPNS gitu, karena saat saya di SKD itu saya peringkat 39 dari total yang saya baca, yang saya lihat itu ada 2092 peserta yang mendaftar. Nah dari 39 itu untuk yang diterima untuk lolos SKB adalah 22 orang ya, formasinya itu 22 orang, dan saya bersaing dengan 3 kali lipatnya dari jumlah formasi itu 66, dan itu yang saya sendiri tidak menyangka dari formasi 39 apa bisa nggak sih untuk ngejar ke dalam 22 besar itu. Jadi ya selain teori-teori, materi-materi yang kita persiapkan, kita juga harus tentunya dengan doa ya Mbak Ina. Waktu itu saya karena saking inginnya untuk di Kemenak ini, saya coba sholat malam, terus kemudian minta doa restu dari keluarga, dari orang tua gitu. Jadi dan untuk doa restu saya sebenarnya nggak dari awal, saya daftar dulu, kemudian ikut SKD. Nah pada saat SKB saya baru minta izin doa restu dari orang tua gitu, karena ya sebenarnya orang tua mikirnya macam-macam kan, kita mau keluar lagi tempat yang lama gitu, mau cari lagi yang baru, dan ya saya berusaha untuk meyakinkan orang tua bahwa saya ingin di CPNS Kementerian Agama, dan saya minta doa restu dari orang tua, dan mungkin itu juga sih dari doa orang tua, mungkin dari doa keluarga itu yang cukup membantu mungkin ya. Yang menarik banget sih, bagaimana sih dari Mas Hadi sendiri ini cara meningkatkan apa ya, mental istilahnya lah ya, udah di ranking 39 ya asalnya ya pas SKD kayak gitu, untuk bisa ngejar di 22 besar kayak gitu, itu cukup berat nggak sih Mas? Iya cukup berat ya. Itu sebenarnya yang kiranya juga ya. Iya. Itu gimana sih cara membangun positive vibe lah di diri kita sendiri, gimana caranya kayak gitu? Intinya kalau menurut saya sih benar harus punya keyakinan yang kuat ya, kita harus bulatkan tekad kenapa kita ingin daftar di CPNS itu, kenapa kita harus diterima di sana gitu. Kita tunjukkan kepada diri sendiri khususnya, dan tentunya kepada Tuhan bahwa kita udah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi setelahnya ya kita tetap kembalikan kepada Allah ya, karena mau rencana apapun yang dibuat manusia itu pasti nggak akan bisa terwujud kecuali atas izin Allah gitu kan. Kayak gitu sih. Untuk terakhir nih Mas, sebelum masuk resmi menjadi seorang CPNS ya kan melewati tahap pemberkasan juga ya. Ada nggak sih tips-tips selama pemberkasan kayak gitu? Mungkin kan ada juga ya beberapa yang sempat gugur di pemberkasan kayak gitu kan. Nah itu tuh ada nggak sih tips-tips dari Mas Hadi sendiri? Jadi untuk pemberkasan kita harus baca persyaratan pemberkasan itu dengan cermat, karena ada beberapa contoh SKCK. SKCK itu nggak cuma sekedar SKCK aja, tapi kita harus ada muat tulisan keterangan di situ, usul penetapan NIP CPNS Kementerian Agama. Nah itu yang disyaratkan oleh Kementerian Agama. Jadi kita harus baca cermat persyaratan pemberkasan apa aja sih yang diperlukan gitu. Karena saat itu saya sempat salah Mbak Indah. Untuk SKCK itu saya 2 kali bolak-balik. Yang pertama sudah jadi, tapi nggak ada keterangan usul penetapan NIP gitu, hanya sebagai pengusulan CPNS gitu, karena harus ada kata-kata NIP CPNS usul NIP, dan itu saya harus balik lagi untuk revisi. Mungkin itu sih, harus membaca dengan cermat dan mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Karena contohnya seperti tes kesehatan ya, itu saya beberapa rumah sakit tes kesehatan itu full. Antri banget karena itu banyak banget CPNS yang menjelang akhir ya mau ikut tes, dan rumah sakit itu punya kuota sendiri untuk tes. Oke. Dari Mas Hadi sendiri nih, untuk disampaikan kepada teman-teman CPNS, ada nggak sih dari Mas motivasi apa yang mau disampaikan kepada mereka kayak gitu?
Ya, jadi luruskan niat sebenarnya. Jadi CPNS itu sebenarnya bukan merupakan pencapaian hasil, tapi CPNS itu merupakan sebuah proses untuk mencapai hasil. Itu kalau menurut saya. Dan kita harus juga meluruskan niat bahwa kita harus bersyukur dimanapun kita bekerja, gitu ya. Sekalipun misalnya kita gagal dalam CPNS, ya kita boleh mencoba lagi, tapi kalau misalnya kita sudah terus-terusan gagal sampai batas maksimal kita tidak bisa lagi lulus gitu daftar, dan itu harus kita bersyukur karena gini, seburuk apapun tempat kita bekerja, sadarilah bahwa ada orang lain di luar sana yang sebenarnya menginginkan di tempat kita bekerja tempat sekarang gitu. Ya contohnya CPNS juga ya, kan CPNS nggak semuanya itu enak gitu, tapi banyak sekali yang ingin daftar gitu, dan sementara di CPNS-nya ada beberapa yang udah mau ngeluh lah, udah jadi CPNS ngeluh ini ngeluh itu. Jadi ya kita balik lagi, kita lihat lagi prosesnya, dan dimanapun kita berada kita harus selalu bersyukur karena ada di luar sana orang yang menginginkan ada di tempat posisi kita sekarang. Mungkin amalan apa sih, atau mungkin kegiatan apa aja sih yang Mas Hadi lakuin selama kegiatan kebaikan apa gitu sampai di sini, sampai menjadi pembicara di sini kayak gitu. Ya, jadi ini saya di sini bukan sebagai orang yang sukses untuk menghadapi CPNS, jadi mungkin saya hanya orang beruntung Mbak Indah yang bisa diterima di CPNS Kementerian Agama ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin daftar CPNS juga, ya saran saya itu ya banyak belajar, latihan, bulatkan tekad, kemudian amalan-amalan ibadah harus ditingkatkan lagi, itu seperti sholawat, kemudian sholawat Nabi, kemudian sholat malam, dan bahkan kalaupun diperlukan untuk puasa nazar, ya kita puasa nazar gitu, kita bernazar kalau kita ketemu CPNS itu apa yang akan kita lakukan. Mungkin itu sih tips-tipsnya. Sudah cukup banyak sekali ya teman-teman tips dan trik daripada Mas Hadi itu sendiri kayak gitu. Mungkin bisa diaplikasikan juga oleh para teman-teman pejuang CPNS dan pejuang NIP. Semoga teman-teman juga sukses untuk kedepannya, bisa lolos di CPNS untuk seleksi 2021 jika tidak diundur ya teman-teman. Nah kayak gitu. Nah terima kasih banyak untuk Mas Hadi untuk kelonggaran waktunya, sudah menyediakan waktunya di sini kayak gitu. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton tayangan ini hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan program CPNS Corner pada hari Kamis jam 9 pagi di channel Inspektorat Jenderal Kemenak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.